Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua gimana kabarnya? Lama banget nih ya kita nggak jumpa. Udah hampir 4 minggu kayaknya ya, 3 mingguan lebih. Kita baru jumpa di momen kali ini. Karena emang mohon maaf banget, aku harus ada beberapa kesibukan, ada beberapa apa ya, iya, memang ada beberapa urusan yang harus diurusin ya kan, urusannya banyak banget. Jadi aku baru bisa menyapa kalian lagi di momen kali ini, tentunya hanya di ARH Channel bersama aku Arina Rahmatul Hidayah. Nah, teman-teman semua, di kesempatan kali ini aku pengen nih lebih lebih ke curhat ya, lebih ke cerita. Jadi ibaratnya adalah berbagi pengalaman. Siapa tahu nanti dengan aku cerita, dengan aku membagikan pengalaman ini itu semoga jadi motivasi juga buat kalian semua yang mungkin mengalami hal yang sama dengan yang aku alami sekarang gitu. Ibaratnya apa ya? Nggak cuma itu doang sih, kayaknya aku kalau misal bisa curhat sama teman-teman semua, sama kalian gitu, kayaknya beban yang ada atau mungkin itu sedikit banyak bisa mengurangi ya apa yang aku rasakan gitu. Jadi ibaratnya dengan aku cerita sama kalian tuh kayak bisa kita tanggung bareng-bareng nih gitu rasanya ya, rasanya. Nah, aku sebenarnya itu pengen banget nih cerita sama kalian terkait dengan mungkin ini permasalahan yang klasik banget dan aku yakin semua orang juga pernah ngalamin. Nggak mungkin nggak, ya kan? Bukan cuma aku doang, aku yakin di luar sana masih banyak banget yang jauh lebih parah, yang jauh lebih nggak beruntung mungkin, atau mungkin di kondisi yang lain. Tapi intinya adalah kita semua mengalami hal yang sama. Cuma di sini aku tuh pengen kayak berbagi aja sama kalian gitu loh, perasaan, terus kemudian kayak apa sih yang harus kita lakukan gitu. Nah, aku kemarin itu beberapa kali itu kayak merasa bahwa mungkin ada ibaratnya pepatah atau mungkin orang yang bilang kalau bercita-citalah setinggi mungkin, bermimpilah setinggi mungkin, ya kan? Karena dengan mimpi itulah kita akan bisa meraih, kita akan bisa menggapai semua yang kita inginkan. Jadi kita disuruh bermimpi nih. Kita disuruh bermimpi, memiliki cita-cita, terus atau mungkin memiliki harapan gitu kan. Tapi sebenarnya menurut aku justru terkadang dengan kita bermimpi itu mengarahkan kita buat menjadi orang yang lebih berambisi. Itu yang harus kita hati-hati banget teman-teman, karena aku barusan aja juga mengalami hal itu yang mana aku ibaratnya punya beberapa mimpi yang ibaratnya itu udah lama banget aku impi-impikan gitu kan, berharap banget bisa tercapai, bisa terkabul ya, pencapaian yang ibaratnya itu poin banget lah dalam hidup aku gitu. Tapi ternyata justru itu nggak tercapai gitu, nggak terkabul, nggak terpenuhi di tahun ini ya. Semoga mungkin di tahun-tahun ke depan lah ya. Cuma ibaratnya itu kalau kita udah bermimpi, udah berharap, itu kayak di hati tuh jauh lebih ngena banget gitu loh efeknya. Karena ya ibaratnya sekarang dikasih tahu kalau kita nggak bisa memenuhi itu, nggak bisa mencapai target mimpi itu, udah langsung kayak hopeless banget. Kayak aku waktu itu tuh benar-benar kayak marah banget, marah semarah-marahnya. Salahku apa sih gitu loh, aku sampai salahku apa yang kesalahan fatal apa yang sampai aku lakukan sampai aku itu kayak gini. Aku merasa dihukum banget waktu itu, padahal aku merasa ya aku biasa aja gitu ya. Dari segi ibadah insya Allah ya aku merasa diri aku ya dari segi sholat wajib, sholat sunnah gitu kan, apapun amalan-amalan juga aku udah berusaha melakukan itu. Terus kemudian kalau hubungan sesama manusia juga aku fair aja, nggak fine aja, nggak ada masalah sama siapapun juga gitu. Tapi kenapa aku harus dihukum sampai sebegitu berat ya gitu. Aku sampai bener-bener protes banget sama Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa sih kok kayak gini gitu. Apa sih yang harus aku lakukan lagi gitu supaya mimpi yang aku idam-idamkan selama ini tuh tercapai. Apa yang harus aku lakukan, apa yang belum aku penuhi. Aku marah banget sama Allah waktu itu. Bener-bener aku merasa Allah itu gak adil. Allah itu kok gini banget ya. Mungkin temen aku ada yang punya pencapaian yang dia itu bisa mendapatkan itu sekaligus, dapat ibaratnya dua door prize, dua hadiah yang spesial banget itu dia bisa dapetin gitu. Kenapa aku nggak bisa gitu ya Allah gitu loh. Aku sempat kayak
protes, sempat marah. Sholat sih tetap ya, nggak mungkin lah aku nggak sholat, aku ya masih punya akal sehat juga sih. Sholat tetap, cuma kayak udahlah aku nggak mau berdoa yang macem-macem, aku nggak mau minta yang macem-macem, aku nggak mau yang ya Allah gini-gini ya kabulin permintaanku gini-gini, udah enggak. Jadi kayak ya wes terserah lah ya Allah, terserah engkau mau ngasih aku itu bentuknya kayak gimana, hadiahnya mau ngasih aku itu takdir yang kayak gimana, udah aku pasrah aja. Aku udah nggak berharap apapun, aku kayak merasa kayak udah hidupku kayak nggak ada masa depan gitu ibaratnya. Apa ya, mungkin orang bakal menyalahkan aku ya, karena ngapain sih kamu kayak gitu, toh di luar sana itu masih banyak yang lebih nggak beruntung daripada kamu. Masa kamu katakanlah nggak bisa mendapatkan satu atau dua mimpi kamu langsung bisa kayak gitu gitu loh, marah semarah-marahnya, sefrustasi itu, down itu. Di luar sana masih banyak, mungkin orang bakal marah sama aku kayak gitu gitu kan. Cuma aku nggak bisa memungkiri itu sebuah hal yang manusiawi ya, yang mungkin juga orang lain di luar sana ketika mengalami hal yang sama, ketika kita bermimpi, kita punya harapan, terus tiba-tiba mimpi harapan itu nggak bisa kita penuhi, nggak bisa kita capai, aku yakin mungkin juga sebagian besar orang juga merasakan hal yang sama. Walaupun mungkin kita sebelumnya udah pernah ngomongin orang, kamu jangan kayak gitu, kamu harus lebih banyak bersyukur dan lain-lain. Karena emang itu manusiawi banget sih teman-teman. Jadi kayak di sini tuh aku nggak mau menasehatin teman-teman, aku bukan merasa yang paling sok pintar, sok pengalaman, sok hebat dan lain-lain, enggak. Cuma aku di sini emang pengen berbagi pengalaman aja sama kalian gitu, bahwa waktu itu tuh kayak iya aku merasa memang mau nggak mau secara nggak langsung aku merasa kayak diriku itu paling nggak beruntung, paling rugi, paling nggak punya masa depan tuh memang iya. Itu aku harus mengakui banget. Jadi seiring berjalannya waktu, hari demi hari tuh kayak masih kayak gitu, perasaannya masih sama ya kan. Kenapa sih kok kayak gini, seminggu 2 minggu itu aku masih apa ya, masih belum terima ibaratnya. Cuma karena ada beberapa kegiatan di luar, terus kemudian tuh ketemu sama orang-orang yang juga ternyata itu punya mimpi yang sama kayak aku, dan dia belum bisa mencapai itu, dan dia fine-fine aja gitu, malah bilang ke aku, ya ngapain sih dipikirin, toh kita juga manusia cuma bisanya berusaha, kalau misal gagal ya dicoba lagi, gagal ya dicoba lagi sampai habis batas gagal kita. Dia bilang kayak gitu, dan itu oh iya ya, dia aja bisa kayak gitu, kenapa aku harus kayak gini banget gitu. Terus kemudian ketemu orang lagi gitu, ketemu temen lagi yang dia juga hampir sama perkataannya, ngapain sih dipikirin, toh rezeki orang tuh beda-beda, mungkin aja kamu rezekinya di rezeki yang lain yang kita nggak pernah tahu. Oh iya, mungkin ya itu bener sih, dia bisa mikir kayak gitu, sementara aku kenapa nggak mikir kayak gitu gitu loh. Ya udah oke. Akhirnya seiring berjalannya waktu justru semakin kayak let it flow banget gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, mereka juga bisa kayak gitu, kenapa aku harus mikir banget, kenapa aku harus sefrustasi ini gitu. Aku masih punya anak-anak yang harus aku jauh lebih pikirin, punya mereka aja udah beruntung banget gitu kan. Terus ngapain aku harus sedown ini ya? Ayo, aku harus bisa bangkit lagi, aku harus bisa move on ya kan, aku harus bisa semangat lagi, karena ya udahlah, pasrahin. Akhirnya aku sampai di titik dimana udah pasrahin aja, nggak usah berharap apapun mulai dari sekarang. Yang penting kamu itu adalah manusia yang kamu itu diciptakan loh, Rin, gitu. Aku ngomong ke diri aku sendiri, kamu itu diciptakan loh di sini. Bukan kamu itu menciptakan diri kamu sendiri, tapi kamu itu diciptakan sama Allah gitu kan, beserta alam dan seisinya ini. Jadi tugas kamu itu adalah bukan kamu yang menentukan takdirmu, tapi Allah yang menentukan takdirmu gitu. Dan kamu sebagai manusia, kamu hanya bisa mencari takdir itu di mana. Tapi kamu tidak bisa menentukan takdir itu harus bagaimana. Sekali lagi, kamu itu diciptakan dan kamu tidak berhak menentukan otomatis. Ibaratnya sekarang kalau kita bikin kursi ya, bikin meja, bikin ruang kelas atau apapun itu, kan kita nggak mungkin terus meja itu bakal protes ke kita. Nggak mungkin ruang kelas itu bakal protes ke kita, aku nggak mau dibentuk kayak gini, aku nggak mau diisi kayak gini, kan nggak mungkin. Kan otomatis terserah kita kan mau bikin kursi itu modelnya kayak gimana, ruang kelas itu mau diisi apa aja, itu kan otomatis terserah kita. Balik lagi ke diri kita masing-masing sebagai yang menciptakan
kursi atau ruang kelas itu. Nah, begitupun dengan kita sebagai manusia, kita memang harus mengakui bahwa kita itu di dunia ini memang diciptakan, kita nggak berdaya apa-apa, yang bisa kita lakukan hanya berusaha. Kalau kita mau dapetin jodoh ya kita usaha buat lebih banyak menjalin silaturahim gitu kan, lebih banyak kenal sama orang. Kalau kita mau pengen dapetin rezeki yang banyak ya otomatis kita harus kerja, kita harus muter otak gimana bisa dapetin cuan gitu kan. Itu yang harus kita lakukan. Nah, masalah nanti jodohnya datangnya kapan, kayak gimana, terus kemudian rezeki kita itu seberapa besar, kapan, itu semua rahasia Allah gitu loh. Itu akhirnya aku sampai di titik itu, ya udah Larin, ngapain dipikirin, ya udah memang itu takdir kamu sebagai seorang manusia. Jadi kamu jangan berharap lebih untuk kamu itu bisa mendikte diri kamu sendiri. Karena jatuhnya itu akan bener-bener membuat kamu tuh beban, dan itu memang aku akuin banget teman-teman, itu beban banget buat diri aku sendiri. Jadi kayak aku harus mencapai target ini, tahun ini aku harus kayak gini, aku harus bisa memenuhi ini. Kayak beban banget, kayak memforsir diri aku, tenaga, pikiran buat kayak gitu loh. Dan akhirnya capek sendiri gitu. Akhirnya capek sendiri dan ya membuang-buang waktu aku gitu. Aku sampai, kamu berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk bisa hidup bebas, kamu berhak untuk nggak mikirin apapun, kamu berhak untuk terbang setinggi apapun, kamu berhak melakukan itu semua. Jadi jangan pernah mentarget diri kamu sendiri untuk membuat ini, membuat itu. Biarin itu semua mengalir. Alhamdulillah kalau kamu bisa mencapai itu sekaligus ya kan, 1 atau 2 target bisa kamu penuhin semua, alhamdulillah banget. Tapi kalau andaikan semua itu justru ibaratnya di tahun ini atau mungkin di tahun sebelumnya atau mungkin di tahun depan belum bisa tercapai, jangan menyerah gitu. Masih ada waktu. Aku juga merasa kalau umurku ini masih sangat muda ya, walaupun udah punya anak 2, tapi ya aku merasa bukan ibu-ibu lah, bukan bukan ibu-ibu ya kan yang udah tua, yang udah senior banget. No, aku merasa masih anak muda banget loh ya teman-teman. Aku masih merasa berjiwa muda banget. Jadi ya masih banyak kesempatan kok yang bisa aku laluin, yang bisa aku capai, yang bisa aku tempuh gitu kan. Akhirnya semenjak itu kayak selama 2-3 minggu itu aku benar-benar kayak hidupku itu kayak ya udah, justru aku merasa kayak fun banget gitu loh. Merasa ikhlas, merasa lebih pasrah. Ya udah, ya Allah, aku minta sekarang itu adalah yang terbaik aja. Yang terbaik aja buat aku. Ya apapun itu aku terima, takdir apapun itu aku terima. Aku hanya sebagai manusia yang hanya bisa untuk menerima takdir dan berusaha untuk mencari takdir itu, tapi bukan untuk menentukan takdir itu sendiri. Dan ini sebuah pembelajaran bahwa memang mengikhlaskan segala sesuatu itu berat ya teman-teman. Teman-teman udah pasti tahu banget ikhlas itu susah banget, tapi pahalanya juga gede banget. Makanya ya itu memang tantangan buat kita sih. Kayak aku mikir, Rin, kamu ini lagi diuji banget. Kamu nggak mungkin bakal naik tingkat kalau kamu di ujian kayak gini aja kamu udah nyerah. Kamu itu kayaknya masih di level yang masih rendah banget deh ujiannya. Masa kamu kayak gini aja udah nyerah sih? Udah ikhlasin aja, toh masih ada banyak tahapan yang bisa kamu laluin. Ikhlasin aja udah. Akhirnya aku ngomong ke diri aku sendiri tuh kayak gitu, ikhlas, walaupun itu gak mudah teman-teman, bener-bener aku gak mudah banget. Jadi ini sekedar berbagi pengalaman sama teman-teman ya, bahwa memang dengan tidak mudahnya mengikhlaskan segala sesuatu, dengan tidak mudahnya untuk memasrahkan segala sesuatu, aku yakin itu gak mudah. Tapi aku di sini pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa kita harus yakin kalau kita bisa gitu. Walaupun itu mungkin butuh waktu, seenggaknya seminggu, 2 minggu, jalanin aja, nggak masalah. Kalau mungkin ya, ini saran dari aku ya, kalau mungkin kita butuh meluapkan segala sesuatu, kita mau nangis, kita mau marah, luapkan aja. Itu kayak semacam kayak fitrah gitu loh. Kita sebagai manusia memang itu manusiawi banget. Jadi ketika kita nggak bisa mendapatkan sesuatu itu kayak spontan kayak gitu loh, dan kita nggak bisa memungkiri itu. Jadi udah biarin aja. Kalau kita mau marah semarah-marahnya, asal jangan sampai bunuh orang ya, takut kan. Jadi
Ya mungkin kita mau meluapkan emosi dengan apalah, teriak lah, atau mungkin kita mau nangis sejadi-jadinya, nangis aja, teriak aja sekeras mungkin biar hati kamu itu lega. Dan aku yakin kita akan menemukan di titik dimana kita itu benar-benar bisa ikhlas gitu loh, kita benar-benar bisa pasrah seperti yang aku alami sekarang gitu. Jadi ya biarkan waktu itu menjawab kegelisahan kita sendiri. Jangan kita mentarget, kenapa ya aku kok kayak gini terus, aku kok nggak bisa ikhlas nih, kapan nih aku bisa ikhlas nih, kapan aku bisa memasrahkan segala sesuatu ini nih gitu, kayak beban banget nih hidup aku gitu. Udah biarin aja. Kalau katakanlah kita belum bisa ikhlas, ya udah biarin aja. Kita masih berambisi, ya udah biarin aja. Kita turutin dulu hati kita gitu. Kita turutin dulu kemauan hati kita itu kayak gimana. Tapi sambil kita itu berusaha untuk membuka diri. Jangan terus kemudian kita sedih, kita frustasi, kita ngunci diri di kamar, ngurung diri di kamar. Cobalah untuk mungkin ngurung diri boleh ya, sehari 2 hari, tapi jangan terus-terusan, kan nggak makan nggak minum jadinya, kan lemes dong. Nah itu mungkin butuh waktu ya, sehari 2 hari ngunci diri, oke, it's okay. Tapi setelah itu coba terbuka sama orang lain, coba terbuka untuk lebih sharing sama orang lain, cerita-cerita aja sama temen, sama sahabat, mungkin sama orang tua, sama keluarga, karena itu benar-benar bisa mengurangi beban kita. Dan seiring berjalannya waktu, dengan kita menyibukkan diri kita dengan berbagai aktivitas yang positif ya tentunya, itu benar-benar membuat kita itu akhirnya jauh lebih bisa ikhlas. Jadi ikhlas itu nggak seketika itu bisa kita dapetin, tapi itu butuh proses ya kan, butuh proses dan kita harus melalui proses itu. Ya memang inilah hidup gitu kan, ibarat hidup kan detak jantung, ada naik ada turun, dan bumi ini pun dia akan terus berputar ya kan. Bumi ini berputar sehingga dunia ini ada kadang siang, kadang malam, kadang pagi ya kan, kadang panas, kadang hujan, kadang turun salju dan lain-lain. Sehingga memang itulah sepertinya konsep yang diinginkan oleh Allah gitu. Memang hidup kita itu ditakdirkan untuk jangan di atas terus, tapi juga Allah nggak membiarkan kita untuk di bawah terus. Jadi kita harus bisa menikmati proses itu, bahwa siang, kalau kata penulisnya Layangan Putus ya, itu siang nggak melulu siang, malam nggak melulu malam gitu, pagi nggak melulu pagi. Ya itulah proses dalam hidup ini dan kita harus menikmati itu. Mungkin kita harus mengalami siang, mungkin kita harus mengalami malam, kita harus mengalami pagi, yang masing-masing waktunya itu punya konsekuensi, punya suasana yang berbeda-beda. Mungkin kalau siang tuh hawanya itu pengen tidur mungkin ya, kalau malam bawanya pengen nongkrong mungkin malahan ya, atau mungkin kalau pagi pengen bawanya olahraga. Nah ini kan setiap momen kan pasti punya punya suasananya sendiri-sendiri, dan itulah yang harus kita nikmatin gitu. Jadi aku sekarang udah alhamdulillah udah ada di fase yang kayak gitu, udah itu benar-benar membuat aku ringan banget. Sekarang itu aku kayak ya udahlah ya Allah terserahlah gitu. Jadi udah kayak gitu banget, udah let it flow aja. Kalau memang harus ya kerja, kalau memang harus ngerjain sesuatu ya dikerjain. Kalau misal belum bisa dapetin itu ya udah dicoba lagi sampai bener-bener mentok gitu. Nggak tahu nanti mentoknya kayak gimana, udah jalanin aja gitu. Jadi aku kayak nggak punya bayangan nanti aku harus kayak gini, udah yang penting aku berusaha gitu aja sekarang ya. Ya semoga itu bisa bermanfaat buat teman-teman, sekedar sharing. Nanti next time kita bakal sharing lagi apapun itu ya, tentunya tentang media, bisa komunikasi, informasi apapun, atau mungkin juga kayak gini aku bisa curhat tentang pengalaman pribadi aku, atau mungkin juga teman-teman bisa curhat tentang pengalaman pribadi kalian. Aku tunggu tentunya di komen kalian di bawah ini. Oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ARH channel. Oke? Sekian dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.